Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Paul Tukan, dan di kesempatan ini kembali hadir dengan materi matematika terkait persamaan kuadrat. Dan di video ini saya coba menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Jadi sudah diketahui ada 3 cara, ada pemfaktoran, lalu ada kuadrat sempurna, dan juga ada rumus ABC. Nah, di kesempatan ini saya coba menjelaskan tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, tapi dengan menggunakan aplikasi yang ada atau melalui HP. Jadi melalui HP. Jadi pertama-tama kita harus menginstal dulu ya. Cara menginstalnya di HP kita melalui Play Store. Kita buka saja Play Store, lalu di situ kita ketik saja persamaan kuadrat ya. Ketik saja persamaan kuadrat, lalu akan muncul banyak aplikasi ya. Namun yang kita pilih yang di simbol X2 X kuadrat ini yang warna hijau. Simbol X kuadrat yang warna hijau ini yang harus kita install. Oke, kebetulan saya sudah membukanya, saya sudah menginstalnya, maka saya langsung membuka. Kita klik saja. Oke, ini tampilan daripada aplikasi persamaan kuadrat dengan simbol X kuadrat tadi. Dari tampilan awal ini terbaca persamaan kuadrat, lalu muncul bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi itu bentuk daripada bentuk umum daripada persamaan kuadrat ya. Nah, bagaimana saat ini saya coba menjelaskan tentang cara penyelesaian menggunakan cara pemfaktoran. Jadi tentang pemfaktoran juga ada macam-macam ya. Ada pemfaktoran lengkap dan juga ada pemfaktoran yang tidak lengkap. Yang lengkap itu misalnya koefisien A dari X kuadrat, B dari koefisien X-nya adalah B, dan C-nya itu lengkap. Begitu ya. A, B, C-nya ada koefisien dan juga konstantanya. Sedangkan yang tidak lengkap tuh misalnya B-nya 0 atau juga C-nya 0 gitu ya. Nah, kita coba satu persatu. Saya mulai dengan memfaktorkan lengkap. Dalam hal ini nilai ABC-nya lengkap ya. Maka kita tinggal masukkan saja di koefisien A. Kita klik saja di situ, nanti akan muncul tombol di bawah. Kita ketik misalnya koefisien A-nya diganti dengan 1 gitu ya. Lalu B-nya diganti dengan negatif 7. Lalu C-nya diganti dengan negatif 8. Oke. Setelah kita lengkapi semua koefisien itu, kita klik tombol menghitung yang warna biru ini. Ya. Ketika klik tombol itu, lalu muncul keterangan di bawah dari X kuadrat tambah negatif 7X tambah 8 negatif 8X sama dengan 0. Nah, jadi bentuk ini muncul berdasarkan bentuk umum di atas tadi yang AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita sudah ganti A, B, C-nya, sehingga model barunya di bawah X kuadrat tambah negatif 7X tambah negatif 8 sama dengan 0. Nah, yang berikut ada simbol D. D ini apa? D ini determinan ya, pembeda. Ya,
81. Lalu X1 sama dengan 8, X2 sama dengan negatif 1. X1, X2 ini akar daripada persamaan tadi yang kita masukkan ABC-nya tadi. Sedangkan D ini memenuhi. Kalau D-nya itu lebih besar dari 0, maka ada akarnya, hanya bisa difaktorkan. Tapi D-nya kurang dari 0, maka agak kesulitan untuk kita melakukan pemfaktoran. Oke, karena belum paham proses ini, maka kita bisa lihat lebih banyak. Klik saja lihat lebih banyak. Oke, nah ini dia. Oke, saya back dulu. Kita ulang ya, klik lebih, lihat lebih banyak. Nah ini. Ya, dari persamaan yang baru yang kita sudah masukkan koefisien ABC-nya itu, di atas di warna orange tulisannya larutan. Nah, itu muncul persamaan X kuadrat tambah negatif 7X tambah negatif 8 sama dengan 0. Nah, itu yang kita sudah masukkan tadi. Nah, untuk mencari D tadi yang 81 itu bagaimana? Nah, tadi D-nya 81 ya. Nah, D-nya 81 ini. Cara dapatnya dapat dari mana? Nah, dapatnya dari ini. Rumus D-nya itu atau pembeda persamaan dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, tinggal kita substitusikan saja. B-nya berapa yang tadi kita masukkan, A-nya berapa yang tadi kita masukkan, C-nya berapa yang tadi kita masukkan. Kita substitusikan ke dalam rumus itu, sehingga terbaca di bawah. D sama dengan negatif 7 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali negatif 8. Lalu didapatlah negatif 7 pangkat 2 sama dengan positif 49. Lalu tambah 32, itu hasil kali dari 4 kali 1 kali 8 negatif 8. Sehingga positif ya. Sehingga sama dengan dijumlahkan 81. Nah, itu cara dapatnya. Hanya di sini sejak D itu lebih dari 0, maka persamaan yang kita bawa masuk tadi itu memiliki dua akar nyata. Nah, dua akar nyata itu yang dimaksud X1 dengan X2 tadi. Nah, bagaimana mencari X1 dengan X2? Nah, maka ada rumus yang juga di bawah. X1 sama dengan negatif B tambah akar D per 2 kali A. Nah, sehingga di situ yang kita bingung mungkin di akar D. D-nya mana? D yang di atas tadi, di langkah 1. Jadi akar D itu sesungguhnya akar dari B kuadrat kurang 4AC. Yang tadi karena kita dapat 81 tadi. Nah, begitu juga X2. Nah, bedanya nggak X1 dengan X2 itu di X1 itu dijumlahkan, X2 itu dikurangkan. Nah, itu bedanya, itu bisa diperhatikan. Nah, jadi dua-duanya agak mirip, tapi beda cuma di bentuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi didapatlah X1 sama dengan 7 tambah akar 81 per 2 kali 1 sama dengan 8. Nah, X2-nya 7 kurang akar 81 per 2 kali 1. Sehingga dapatlah negatif 1. Sehingga yang kita jawab di tanda merah, kotak merah di bawah, X1 8, X2 sama dengan negatif 1. Oke, mudah kan dengan aplikasi ini untuk pemfaktoran lengkap. Ya. Nah, itu kalau pemfaktoran lengkap. Bagaimana misalnya pemfaktoran tidak lengkap? Tidak lengkap itu misalnya C ini saya kasih 0 ya. C dikasih 0. Oke. Maka B dengan A kita bisa ganti, misalnya B-nya 8, di A-nya itu berapa ya?
coba kita masuk 2. Koefisiennya saja ya, kita masuk A, B, C nya saja. Oke, jadi C nya 0. Kita buat yang tidak lengkap, beda dengan tadi. Maka klik saja menghitung. Maka persamaan kuadrat kita bentuknya seperti di bawah. 2x kuadrat tambah 8x sama dengan 0. Jadi ini bentuk tak lengkap, tapi persamaan kuadrat. Dengan demikian D-nya 64, D lebih besar dari 0, otomatis memiliki 2 akarnya nyata. Sehingga x1-nya 0, x2-nya negatif 4. Supaya lebih jelas, kita lihat lebih banyak. Ini dia. Larutan, itu persamaan yang tadi kita buat tidak lengkap itu. 2x kuadrat tambah 8x sama dengan 0. Langkah satunya menggunakan rumus D, determinan ya. Atau temukan pembeda persamaan dengan rumus D sama dengan 8 kuadrat kurang 4AC. Sehingga substitusikan saja. C-nya 0 ya, ingat. A-nya tadi itu adalah 2, B-nya 8. B kuadrat, 8 kuadrat kurang 4, 4 tetap. Kali A-nya 2, C-nya 0. Nah, ini lebih mudah karena C 0, otomatis perkalian itu sama dengan 0 kan. Maka tinggallah 64 kurang 0 sama dengan 64. Nah, karena D lebih dari 0, maka memiliki persamaan memiliki 2 akarnya nyata. Langkah kedua, cari x1, x2. Sama dengan tadi. X1 sama dengan negatif B tambah akar D per 2 kali A. X2-nya negatif B kurang akar D per 2A. Didapatlah X1 sama dengan negatif 8 tambah akar 64 per 4. 2 kali 2 ya. Sehingga didapat 0. Jadi akar 64 8 positif. Jadi negatif 8 tambah positif 8 ya 0. Per 4 ya otomatis 0. Karena 0 per 4 ya 0 ya. X2-nya negatif 8 kurang akar 64. Di situ negatif 8 kurang 8 kurang berarti jadi negatif 16 per 4 ya toh? Sehingga dapatlah negatif 4. Sehingga untuk menjawab X1 sama dengan 0, X2 sama dengan negatif 4. Nah, itu persamaan lengkap. Tak lengkap yang C-nya sama dengan 0. Bagaimana kalau tak lengkap misalnya B-nya yang kita kasih 0 saja. B-nya yang kita kasih 0, sedangkan A dengan C-nya kita isi. Nah, misalnya A-nya kita kasih masuk 1, C-nya kita kasih masuk 25, katakan gitu ya. Maka tinggal kita klik menghitung. Nah, ini dia. Ketika kita klik menghitung, di sini dapat persamaan kita x kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Di sini didapat D negatif 100. Nah, berarti dia kurang dari 0 kan? Maka tidak ada akar yang nyata. Gitu, tidak bisa difaktorkan. Karena D-nya kurang dari 100. Nah, coba kita kasih C ini dengan negatif 25, katakan gitu ya. Nah, coba. Nah, kalau begini ada X1, X2-nya kan. Nah, jadi syaratnya bisa dapat akar kalau D atau pembeda atau determinannya adalah 100. Sehingga X1 5, X2 negatif 5. Oke, lebih jelasnya kita lihat di langkahnya. Oke, biar lebih banyak itu
kuadrat kurang 4AC dapatlah 100 ya, gitu. D-nya 100. Nah, sehingga sejak D lebih dari 0, maka persamaan memiliki dua akar nyata. Cari X1 dan X2 sama. Si X1 dapat 5, X2 nya dapat negatif 5. X1 5, X2 min 5. Begitu ya. Jadi ini ya bagaimana kita mencari cara penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Oke, ini menggunakan aplikasi tadi, semoga dipahami dan juga bermanfaat, dan kalau dilatih dengan serius pasti dijamin bisa ya. Oke, saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.